Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyatna, kelas PAI 5E, NIM 231139. Baik, di sini saya akan membahas atau menjawab soal dari pertanyaan dari tugas tersebut, yaitu pertama, jawaban pertama adalah faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia adalah dasar perubahannya penggantian kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia tidak terjadi tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dinamika sosial, globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan karakter generasi menuntut kurikulum PAI yang lebih relevan dengan realitas kehidupan. PAI tidak lagi cukup hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan normatif, tetapi juga kemampuan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Perubahan paradigma pendidikan, pergeseran dari pendidikan yang berpusat pada guru, teacher, menunjukkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, mendorong perubahan kurikulum agar lebih menekankan pengembangan kompetensi, sikap, dan keterampilan hidup. C. Tuntutan kebijakan nasional dan standar global. Pemerintah menyesuaikan kurikulum dengan visi membangun nasional seperti penguatan karakter, moderasi beragama, serta kesiapan menghadap abad 21. Hal ini tercermin dalam kurikulum 2013, sehingga kurikulum merdeka. Evaluasi kelemahan kurikulum sebelumnya. Kurikulum lama dianggap terlalu menekankan aspek kognitif dan hafalan, sementara aspek afektif dan psikomotorik kurang optimal. Oleh karena itu diperlakukan pembaruan agar pembelajaran PAI lebih bermakna. Pendapat dan alasan ilmiah. Menurut saya, perubahan kurikulum PAI tidak semata-mata mengikuti arus kebijakan formal, tetapi juga merupakan respon terhadap kebutuhan nyata peserta didik. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan konstruktivistik yang menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks dan pengalaman peserta didik agar pengetahuan lebih bermakna. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa aspek politis dan administratif juga menuntut pengaruh proses perubahan tersebut. Idealnya kebijakan kurikulum tersebut berbasis riset, kebutuhan peserta didik, bukan hanya keputusan struktural. Kemudian jawaban yang soal kedua, pergeseran orientasi kurikulum PAI dan dampaknya bagi calon guru PAI. Perkembangan kurikulum PAI menunjukkan transformasi yang signifikan, yaitu dari berorientasi pada hafalan, menghafal ayat hadis dan definisi, menuju orientasi kompetensi, pemahaman, sikap, dan keterampilan. Hingga saat ini mengarahkan pada pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan mendalam, deep learning. Pergeseran ini menunjukkan bahwa PAI tidak lagi hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga membentukkan karakter, spiritualitas, dan kemampuan reflektif peserta didik. Pembelajaran ini dirancang agar siswa mengalami langsung nilai-nilai Islam melalui praktik nyata, diskusi, refleksi. Proyek sosial dan pembiasa akhlak. Dampak terhadap saya sebagai calon guru PAI, saya dituntut menjadi fasilitator, bukan sekadar pemberi materi. Saya harus kreatif dalam merancang metode pembelajaran konstekstual seperti project based learning, studi kasus, dan experiential learning. Saya perlu menguasai strategi penilaian autentik yang menilai proses, sikap, dan praktik keagamaan siswa. Peran saya tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan, uswatun hasanah, dalam sikap dan perilaku. Saya dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, dan spiritual secara keberlanjutan. Secara keseluruhan, perubahan ini memberikan tantangan sekaligus peluang sebagai calon PAI. Saya harus siap bertransformasi menjadi pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu agama saja, tetapi juga membimbing peserta didik
menjadi insan berakhlak mulia yang mampu menghadapi realitas kehidupan dan dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan kontekstual. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah paham kata atau sebagaimananya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.